Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya Hersman Arif. Kita akan bahas soal projo dengan Pak Jokowi. Ya, ini ramai banget memang beritanya. Kemarin kan waktu pembukaan itu Budi Ari ini memberi sinyal yang jelas bahwa dia akan segera bergabung dengan Partai Gerindra. Dan kan ini kemudian logo dari Projo kan diubah kan bukan lagi dengan wajahnya Pak Jokowi. Nah, dulu wajah Jokowi itu terpampang gagah ya kalau di logo Projo dengan warna merah gitu, merah putih ya, merah nuansa putih. Tapi kini wajah itu lenyap, digantikan seekor lebah bermata kuning. Simbol baru dari Projo yang katanya kalau lebah itu adalah simbol kerja keras, gotong royong, dan kemandirian. Dan di forum Kongres ketiga Projo yang berlangsung di Jakarta, tepatnya di Hotel Grand Sahai Jakarta, Ketua Umum Projo Budi Aristiadi menyampaikan satu yang kemarin membuat banyak orang terkejut. Mohon izin jika suatu saat saya berpartai, nggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh presiden langsung di sebuah forum. Itu kata Budi Aristiadi. Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Nggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh presiden langsung di sebuah forum. Pernyataan itu disambut tepuk tangan sangat meriah ini oleh yang hadir. Artinya ya tidak ada penolakan dong ya dari relawan Projo lainnya. Pesannya jelas, Budi Ari itu bukan meminta izin kepada relawan Jokowi untuk resmi bergabung dengan Gerindra. Ini semacam deklarasi halus lah bahwa dia sudah akan bergabung dengan Gerindra, tapi kemudian dia bungkus dengan kalimat minta izin. Pertanyaan sekarang, kalau ketua relawan terbesar Jokowi, karena Projo ini kan paling besar ya di antara semua relawan-relawan itu, dan kini dia siap masuk ke Partai Gerindra, siapa yang masih akan tegak lurus ke Jokowi? Dalam Kongres ketiga Projo di Jakarta yang akan berakhir hari ini, tanggal 2, dan direncanakan ini Pak Prabowo yang akan menutup kongresnya. Begitu kalau maunya dari Projo. Budi Ari itu mengumumkan transformasi besar-besaran. Logo lama dengan wajah Jokowi resmi ditinggalkan dan kini tampil dengan simbol baru, lebah bermata kuning. Yang kalau PSI gajah dengan kepala terpotong ya, gajah merah terpotong. Dalam penjelasannya kepada wartawan, Budi Ari menyatakan bahwa lebah itu bekerja keras, bergotong royong, menghasilkan madu bukan racun, kata dia begitu. Artinya jelas Projo ingin berjarak dari kultus individu Jokowi dan berdiri sebagai kekuatan politik mandiri. Tapi kok pakai kata racun juga gitu ya. Tapi pernyataan lain yang dia sampaikan bahkan lebih menarik. Beberapa waktu yang lalu dia menyatakan, dia ketika ditanya oleh wartawan, saya itu tegak lurus ke Pak Prabowo, Presiden Prabowo. Kalau diperintahkan masuk Gerindra, saya siap. Itu kata Budi Ari tanggal 11 Agustus. Jadi sebenarnya sinyal-sinyal bahwa dia sudah akan check out dari Jokowi dan kemudian login ke Gerindra itu sebenarnya sudah lama disampaikan oleh Budi Ari. Jadi ini adalah momennya dipilih dalam Kongres Projo yang ketiga. Dengan begitu arah politik Projo ini semakin condong ke orbit Pak Prabowo dong ya. Dan Pak Prabowo dalam Gerindra ketimbang orbitnya Jokowi. Saya sejak kemarin kan menggunakan kalimat ini orbit ya. Kan saya menyebutnya ada dua matahari kembar, yang satu matahari kembar yang sudah mulai ini akan padam, bukan padam ya, kalau ini mulai akan sunset lah begitu ya. Yang satunya lagi ini baru sunshine, yang ini adalah Pak Prabowo, karena baru 1 tahun pemerintahnya Pak Prabowo itu. Jadi ini kalau menurut saya bukan sekedar perubahan logo, tapi ini perubahan haluan politik. Projo itu dibentuk tahun 2013, singkatannya adalah Pro Jokowi, tapi dibantah oleh Budi Ari, katanya bukan, itu bahasa Sangsekerta, bukan kalian aja yang buat Pro Jokowi, tapi dengan wajah Jokowi di situ ya memang maksudnya itulah ya. Dan karena tujuannya tunggal waktu itu memenangkan Jokowi sebagai presiden, dan mereka bersama dengan Jokowi selama 2 periode Jokowi itu menjadi presiden. Mereka ini adalah mesin relawan yang paling besar dan paling solid dibandingkan dengan relawan-relawan lainnya. Kan kata Jokowi ada berapa? Ada 3.000-an relawan, 2.000 atau 3.000 katanya. Tapi banyak juga diantaranya ya cuma punya nama saja lah gitu. Tapi kita nggak pernah tahu aktivitasnya. Kalau Projo ini oke, mesti diakui lah. Ini mesin politik yang cukup besar. Bahkan setelah Jokowi menang 2 kali, itu Projo tetap setia. Mereka menyebut diri sebagai relawan tegak lurus Jokowi. Dan memang aneh sekali Jokowi
Jokowi itu walaupun dia sudah 2 periode, tapi dia tetap terus memelihara para relawannya itu yang sekarang banyak disebut oleh netizen sebagai ternak Mulyono. Budi Ari ini bahkan sempat masuk kabinet sampai 2 kali. Sebelumnya jadi wakil menteri desa, urusan desa ya. Dan kemudian ketika Menkominfo, yakni Johnny G. Plate itu sekjen Partai Nasdem terbelit kasus korupsi dan kemudian dia harus ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Budi Ari kemudian yang dipromosi oleh Jokowi menjadi Menkominfo pada waktu itu. Ya, ini tentu saja bentuk penghargaan politik karena dia sudah berjuang menangkan Joko Widodo. Tapi ternyata setelah 1 dekade kemudian garis itu berubah dari tegak lurus ke Jokowi kini tegak lurus ke Prabowo. Sebuah transisi yang menurut saya ini mengubah landscape politik relawan nasional ya. Nah, memang menariknya kan era relawan kerelawanan ini muncul yang luar biasa itu di era Jokowi, dan yang aneh itu sampai dia sudah memerintah bahkan sampai dia kemudian lengser pun dia tetap merawat para relawannya itu. Gitu. Kalau Pak Prabowo saya kira dia nggak punya relawan, dia punya yang organik ya di sayap-sayap Partai Gerindra. Nah, ini nanti kita bahas mau jadi apa Projo itu. Sinyal perpecahan makin jelas ketika arah politik Jokowi dan Projo itu berlawanan. Jokowi kini fokus membesarkan PSI, partai yang dipimpin anak bungsunya Kaisang Pangarep. Dan ini Jokowi pernah menyatakan bahwa saya akan bantu PSI supaya makin dikenal masyarakat, terutama anak muda. Politik harus regeneratif, kata dia. Sementara Budi Ari justru menyatakan siap masuk Gerindra jika diperintah Prabowo. Jadi dua jalur ini jelas berseberangan. Jokowi membangun PSI, Projo merapat ke Gerindra. Padahal kita tahu ya, Projo ini pernah ingin menjadi partai sendiri. Sebenarnya pasti kalau kayak gitu-gitu juga bukan maunya Projo sendiri. Pasti ini maunya Jokowi. Dan pada waktu itu yang mau calonkan sebagai ketua umumnya adalah Jokowi. Rencananya bulan Desember tahun 2024 di Solo ya, kongresnya itu, kongres ketiga itu, tapi kemudian batal. Ini bersama dengan rame-rame kasus judol yang menyeret-nyeret nama Budi Ari ya. Nah, sekarang ini jika benar ini Projo itu bergabung ke Gerindra, maka seluruh kader Projo ya harus loyal pada garis politik Prabowo, dan dalam politik tegak lurus hanya bisa ke satu arah. Nggak mungkin tegak lurus ke begini ya. Satu ke Jokowi, satu ke Prabowo. Langkah Projo ini bukan sekedar simbol, melainkan pergeseran pusat loyalitas politik. Bagi Budi Ari, langkah ini pasti sangat rasional. Karena kenapa ya namanya itu disebut atau disebut-sebut oleh para terdakwa yang diadili di pengadilan di Jakarta ya. Ini dalam kasus judi online. Pada waktu itu disebutkan bahwa Budi Ari itu justru mendapat bagian paling gede sebagai menteri. Dia 50% dari fee yang diberikan oleh pemilik situs judol itu ya. Tapi Budi Ari sudah membantahnya itu, dan polisi juga ternyata tidak mengambil tindakan apapun terhadap Budi Ari. Pada waktu itu Kapolri Listio Sigit ketika ditanya oleh wartawan, dia menyatakan bahwa ya kalau ada perintah pengadilan itu nanti Budi Ari akan diperiksa kembali. Tapi sampai sekarang kan tidak ada perintah pengadilan soal itu. Walaupun yang menyebut nama Budi Ari itu tidak hanya satu orang loh, ada beberapa orang. Jadi saya kira dalam situasi seperti itu, apalagi dia sudah direshuffle dari kabinet, artinya dia tidak punya backup lagi dong ya. Pak Jokowi asik dengan PSI-nya, dia sendiri nggak punya posisi apa-apa lagi di pemerintahan. Ini rawan ini buat Budi Ari. Jadi mendekat kekuasaan yang baru itu ya menurut saya adalah strategi mencari selamat yang paling tepat. Dengan merapat ke Prabowo, dia bisa mendapat 2 keuntungan ya. Satu, perlindungan politik dan hukum. Yang berikutnya, syukur kalau ada peluang jabatan di kabinet baru, atau kalau nggak di kabinet baru ya sebagai komisaris di perusahaan mana, di BUMN mana, dan sebagainya. Itu kan dia menang banyak dong kalau itu sampai terjadi ya. Sudah aman, dapat jabatan baru. Sementara bagi para relawan Projo, tentu saja buat mereka, kalau mereka tetap bertahan dengan Jokowi, terus mereka akan dapat apa gitu ya. Kalau mereka mendekatkan kekuasaan, kan setidak-tidaknya remah-remah kekuasaan itu, rente ekonomi dari kekuasaan, mereka masih dapat lah. Kalau toh nggak harus di komisaris BUMN gede, anak cucu perusahaan atau anak cucu BUMN, oke gitu ya. Dan dengan merapat ke Prabowo, itu mereka pasti diuntungkan. Nah, beda dengan Jokowi, ini kehilangan besar. Dia kehilangan pasukan relawan yang selama ini membela mati-matian di lapangan dan menjaga citranya di masa sulit ini. Mereka yang suka pasang badan ini ya. Tanpa Projo, Jokowi kehilangan kaki politik rakyat di luar struktur partai.
Dan jika Projo itu benar-benar check out dari Jokowi, langkah itu bisa jadi bola salju politik, ya, efek bola salju. Karena Projo adalah simbol gerakan relawan Jokowi. Nah, ketika simbol itu bergerak, yang lain biasanya ikut menimbang ulang gitu. Sekarang citra sebagai pendukung Jokowi itu nggak lagi populer juga gitu ya. Jadi kalau mereka melihat, kok Projo lari ke Gerindra dan aman, ini kenapa kita nggak ikut juga gitu, ikut gerbangnya Projo. Kira-kira kan begitu nanti para relawan yang lainnya itu. Apalagi tadi saya sebut sekarang ini sebagai pendukung Jokowi nggak keren lagi, nggak kayak seperti dulu ya. Dan di ruang publik itu kan malah muncul istilah yang peyoratif yang cukup melecehkan gitu, disebut termul, ternak Mulyono, pembela buta, hingga macam-macam lah istilahnya. Para netizen sangat kreatif gitu, yang kadang-kadang istilah-istilah yang saya sendiri nggak pernah terpikir sama sekali gitu. Sekarang banyak juga relawan yang merasa kecewa, bahkan tertipu oleh kebijakan Jokowi yang dinilai melenceng dari janji perubahan. Jadi pokoknya sekarang dukungan Jokowi itu tidak sesolid seperti itu lagi ya. Nah, kalau mereka-mereka yang solid tetap mendukung mendukung Jokowi seperti Projo sekarang tiba-tiba juga check out, ya ini kan jelas kabar buruk buat Joko Widodo. Nah, sekarang misalnya Jokowi itu betul-betul lagi bawa belur soal ijazah, belum selesai, muncul lagi soal ijazahnya Gibran, dan sekarang yang paling banyak dibicarakan adalah soal WUS. Dan ini pun soal WUS itu PDIP, partai yang dulu tempat dia berlindung, yang dulu ya Ibu Megawati yang dianggap sebagai ibunya sendiri, itu sekarang juga mulai ikut mempersoalkan WUS ya. Ini bahkan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, mengungkap bahwa partainya itu sudah 3 kali loh mengingatkan Jokowi agar proyek itu dijalankan secara hati-hati, kata Hasto. Kata dia, walaupun sudah diingatkan sampai 3 kali, tapi keputusan tetap diambil oleh Presiden, maksudnya Joko Widodo. Artinya, bahkan partai asal Jokowi pun kini mulai menjaga jarak dan mempersoalkan. Jika PDIP saja itu sudah mulai bersuara kritis, bisa dibayangkan posisi para relawan di luar partai ya. Banyak di antara mereka kini yang mulai check out diam-diam nih. Dan jika gelombang itu meluas, Jokowi bukan hanya kehilangan kekuatan politik, tapi juga legitimasi moral dan emosional di mata para pendukung lamanya. Apalagi sekarang secara formal Jokowi ini sudah tidak lagi menjabat. Tapi secara politik dia masih berusaha mempertahankan pengaruh. Jika benar Projo nanti itu diterima masuk ke Gerindra setelah penutupan Kongres, maka langkah itu akan menjadi babak baru dalam sejarah relawan Jokowi. Pertanyaannya, apakah ini akan menjadi tanda berakhirnya era relawan Jokowi? Karena jika efek bola salju benar terjadi, di mana relawan-relawan lain ikut check out, maka Jokowi bisa kehilangan jaringan sosial politik yang selama ini menumpang kekuasaannya. Sementara di sisi lain, nasib Partai Solidaritas Indonesia, partai yang kini dipimpin anak bungsunya Kaisang Pangarep, kan juga belum pasti. Waktu Jokowi masih berkuasa, pada pemilu legislatif 2024 saja kan PSI gagal menembus ambang batas parliamentary threshold yang 4%. Apalagi sekarang ketika Jokowi sudah tidak lagi menjabat dan tidak lagi punya sumber daya kekuasaan. Dengan relawan yang menjauh dan PSI yang belum kuat di akar rumput, posisi politik ke Jokowi ke depan itu menjadi serba sulit. Tapi dari sisi Budi Ari dan juga Projo, pertanyaan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana Gerindra itu akan menempatkan mereka Projo? Sebagai kader biasa, sebagai organisasi sayap, atau hanya mitra politik di lingkar luar? Jadi kita harus masih menunggu nih penutupan Kongres Projo hari ini ya. Apakah Prabowo akan hadir? Apakah Gerindra akan secara resmi menerima Projo? Jika Prabowo datang dan menyambut langsung, maka momen itu bisa menjadi simbol peralihan besar dari relawan Jokowi ke relawan Prabowo. Tapi jika tidak, mungkin lebah itu mesti mencari sarang yang belum tahu di mana akan menetap. Menarik, karena mereka sekarang mengubah logonya dari Jokowi menjadi lebah itu ya, seekor lebah. Seekor lebah bermata kuning yang kini mulai meninggalkan bunga yang dulu selalu ia datangi. Dalam dunia lebah, saat lebah mulai pergi, itu pertanda bunga itu sudah tidak lagi memiliki nektar. Nektar itu apa ya? Nah, cairan manis di mahkota bunga yang biasanya mengundang lebah dan kumbang berdatangan. Dulu bunga itu bernama Jokowi dan lebah itu bernama Projo. Selama 1 dekade keduanya hidup saling menguatkan. Bunga memberi nektar berupa kekuasaan, lebah membawa dukungan dan suara rakyat. Tapi kini ketika nektar itu kering, lebah-lebah mulai mencari bunga lain. Bunga yang baru tumbuh di taman kekuasaan itu bernama Gerindra. Pertanyaannya, apakah bunga lama itu masih bisa kembali mekar dan menarik lebah lain datang? Atau ini tanda masa politik Jokowi itu benar-benar sudah lewat musim mekarnya? Saya sebenarnya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.